Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Widyodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in Volksraad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul kembali di rumah ini. Saudara sekalian, di Indonesia akan menghadapi fase baru, di mana Indonesia akan mengalami perubahan nasib. Merdeka! Merdeka! Maka, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penetapan dasar negara untuk negara kita yang tercinta ini. Maka saya, selaku Ketua BPUPKI, menyatakan penetapan dasar negara ini resmi dibuka. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan, kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Harap tenang saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita memang memiliki satu tujuan yang sama. Tetapi jika Anda hanya membicarakan itu di dalam kelompok itu saja, itu hanya akan percuma. Jadi silakan tuangkan usulan Anda di depan forum. Saya memiliki usulan. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan tradisi. Bagaimana jika kita memiliki dasar yang mewakili keberagaman budaya tersebut? Saya setuju dengan pendapat saudara. Menurut saya, Indonesia harus memiliki sebuah ideologi yang dapat menyatukan seluruh bangsa. Bagaimana menurut Anda, Bu? Ya, menurut saya sudah saya simpulkan dari usulan-usulan Anda dan semua. Untuk saya bersimpulan secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis, saya telah menuliskan 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut secara lisan saya sendiri, terdapat pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, rakyat, dan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui bahwa pendapat Anda sangat luar biasa. Tetapi Bung harus ingat bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi dasar negara kita juga harus berdasarkan Islam. Betul, Bung, seharusnya Islam diutamakan di negara ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan yang disampaikan dari Tuan Abu Salim? Kita, Indonesia, membutuhkan dasar negara yang menyeluruh. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian A.A. Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Saya sependapat dengan Muhammad Yamin, karena menurut saya Muhammad Yamin telah menengahi, yaitu dengan memberi saran dengan adanya agama yang beragam di Indonesia. Bagaimana menurut tuan-tuan? Benar sekali. Menurut Jiman, bagaimana sidang kali ini? Karena suasana telah memanas, silakan dinginkan dulu diri Anda masing-masing, maka saya akan menutup sidang kali ini. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya. Saudara sebangsa dan setanah air, pada hari sebelumnya kita telah mengadakan rapat, tetapi masih belum ditemukannya titik terang mengenai usulan yang tepat. Maka pada hari ini kita kembali melaksanakan sidang untuk membahas satu hal yang sama, yaitu mengenai dasar negara. Saudara Notuyan, silakan jelaskan kembali hasil dari rapat. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah masih ada yang ingin memberikan gagasan terkait dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa kita memperdebatkan hal ini? Masih banyak hal yang perlu kita pikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat forum rapat Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Kalau Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluar di sebelah sana. Saudara-saudara sekalian, Anda semua telah mendengarkan pendapat dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini apabila masih dilakukan dengan ego. Baiklah, apakah masih ada yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya memiliki ide dasar untuk negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun Bung Supomo tidak menyertakan adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting yang harus disertakan. Bagaimana seperti itu? Saudara-saudara semuanya, tolong tenang. Terima kasih pada seluruh saudara-saudara untuk tetap. Kita telah berkumpul di sini selama 3 hari. Nah, tetapi tidak juga menemukan titik terang mengenai dasar negara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan satu usulan. Masih ada sekelompok golongan yang masih saja mementingkan ego terhadap golongannya sendiri. Untuk itu, izinkan saya berpidato kecil. Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana terdapat banyak ras, suku, etnis di dalamnya. Untuk itu, diciptakannya sila pertama, yaitu persatuan Indonesia. Lalu, Indonesia merupakan negara yang baru lahir. Kita harus menjalin persamaan di dalam ekonomi, sosial, dan politik. Maka itu, saya akan menyebutkan sila kedua, yaitu nasionalisme. Indonesia tak lepas dari budaya memecahkan suatu masalah-masalah yang ada di dalam melalui musyawarah. Untuk itu, dilahirkanlah sila ketiga, yaitu musyawarah. Dan kemudian masih banyak rakyat Indonesia yang masih digagal. Untuk itu, saya ingin merasakan bahwa rakyat Indonesia itu merdeka. Maka dari itu, dilahirkanlah sila keempat, yaitu mufakat. Indonesia tidak lupa dengan agama dan kepercayaannya sendiri. Maka itu, saya mencetuskan sila kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah tidak tersingkat pada hari ini. Saya suka merdeka. Seluruh anggota sidang bersorak-soraya mengatakan merdeka. Shopee COD. Saya cek dulu ya. Cek dulu. Cek dulu. Boleh dong. Kan ada Shopee COD, cek dulu. Shopee COD ada yang baru. COD cek dulu. Buka paketnya boleh cek dulu. Baru bayar di tempat. Shopee COD cek dulu. Buka paket cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai sidang pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Saudara Wahid Hasyim. Baiklah, sebelum mengadakan sidang hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahid Hasyim. Selanjutnya kita akan memulai sidang dengan menyampaikan usulan. Saya Bung. Silahkan Bung Hatta. Bagaimana kita menindaklanjuti hasil sidang PKU PT kemarin tentang usulan dari Bung Karno, Bung Yamin, dan Bung Supomo? Bagaimana kita satu padukan usulan tersebut? Itu persoalan yang bagus. Bagaimana pada poin pertama kita akan membahas tentang kebangsaan Indonesia.
Saya setuju dengan Bunyamin. Karena bagaimanapun yang kita lakukan saat ini demi kepentingan bangsa Indonesia. Maaf, saya kurang setuju. Menurut saya, jika semuanya tentang negara atau bagi bangsa Indonesia, sama saja negara Indonesia merupakan negara komunis. Bagaimana tentang segalanya dibahas negara dan perindapan perasaan rakyat? Saya sependapat dengan A.A. Maramis, karena rakyat merupakan aspek penting bagi negara. Maka dari itu, kita harus mensejahterakan rakyat. Saya kurang setuju dengan pendapat Bung Abi Kusno. Memang, kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan hal yang penting bagi rakyat Indonesia. Namun, kekayaan alam Indonesia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan mengedepankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju dengan saudara Agus Salim. Dengan mengedepankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih beretika kepada sesama, dan dengan itu rakyat satu dan rakyat lainnya bisa saling mengerti. Bagaimana kalau poin negara adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya? Maaf, Bung Hasim, tetapi bukankah negara Indonesia bukan hanya tentang agama Islam saja? Izin menjawab Soekarno, Indonesia memang menjadi negara Islam, tapi mayoritasnya adalah Muslim. Mengingat di tanah Jawa sudah dibabat habis oleh Muzakir. Oleh karena itu kita tidak bisa melupakan hal tersebut. Itu Soekarno. Baiklah, bagaimana dengan saudara-saudara semua? Setuju? Saya setuju dengan Bung Maramis. Menurut saya, kita harus menegasikan kemerdekaan untuk membuat konsep negara. Bukankah itu nama yang tepat? Saya kurang setuju dengan Bung Hatta karena nama tersebut terlalu berat untuk menjadi dasar negara. Bagaimana kalau kita menjadikannya sebagai Piagam Jakarta saja? Saya setuju dengan Muhammad Yamin. Mengingat sidang dilaksanakan di Jakarta, saya rasa nama itu sangat bagus. Saya juga setuju dengan Ahmad Subarjo. Selain sidang itu dilaksanakan di Jakarta, nama itu juga bagus bagi dasar negara dan juga bagus untuk nama bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, bagaimana saudara-saudara semua? Setuju? Setuju. Baiklah, kita tutup sidang pada pagi hari ini. Salam merdeka! Merdeka! Teh pucuk harum, harumnya nyegerin. Yuk cobain. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota Dokudik Sujun di Cosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat hadir pada sidang kali ini tanpa suatu halangan apapun. Saya, selaku ketua, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian pada rapat kali ini. Dengan sambutan pembukaan saya ini, maka sidang BPUPKI yang kedua dengan resmi saya buka. Demikian sambutan saya pada hari ini. Maafkan apabila ada tutur kata yang salah dan kurang. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI ini. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang 9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Tata Negara, Suryo Hadimi Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kahfar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, marilah tuan-tuan berdiri di hadapan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doanya. Usul itu kita terima. Marilah tuan-tuan sekalian, kita mengheningkan cipta sejenak agar terciptanya jiwa yang suci dan hati yang murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah untuk membuka
persidangan BPUPKI yang kedua ini, bagi anggota yang non-muslim, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Marilah kita lakukan pemungutan suara dengan cara voting. Kenapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita dapat memutuskan masalah dengan adil dan juga menghemat waktu. Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pekerjaan komisi. Dari sidang ini, kita sudah mengetahui bahwa pada sidang ini melahirkan 64 sistem, di mana 55 orang memilih republik, 6 memilih kerajaan, 1 memilih belangko, dan 2 lain-lain. Maka kita sudah memiliki keputusan tetap dan kita akan membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya nanti. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah jelas, di dalam pemungutan, republik dipilih dengan suara terbanyak. Tidak ada sanggahan lagi. Saya minta untuk beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sang pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Jangan didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka ataupun tidak. Soal lain tentang tanah Papua, menurut ilmu etnologi, beberapa karangan tentang karangan tersebut, Papua tidak termasuk di dalam Indonesia. Namun ada beberapa paham nama Indonesia berasal dari tanah Malaya dan Polinesia. Secara tidak langsung, Papua termasuk ke dalam Polinesia, maka Papua termasuk ke dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besarnya kita memikirkan sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat ke batas timur, Kepulauan Timur, saya setuju sekali dengan pendapat anggota terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah kita. Terletak Indonesia Baru, begitu juga dengan Borneo Utara, terletak di Sarawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemerdekaan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapi aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada masa itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan juga permintaan nyata Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa ingin masuk ke dalam Indonesia, negara kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah kita. Kami juga akan menambahkan Timor dan Borneo masuk ke wilayah Indonesia. Saya sangat setuju dengan perkataan Bu. Bagi saya, pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya juga dapat dimasukkan sebagai wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak akan kita mengerti maksudnya. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui juga keterangan-keterangannya dan juga dalam suasana apa teks tersebut dibuat. Dengan demikian, kita akan mengerti apa maksud dari undang-undang tersebut. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting.
Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi hal yang material, menjadi bahan yang historis, menjadi bahan interpretasi untuk menerapkan apa maksudnya dari Undang-Undang Dasar ini. Ups, kamu belum langganan YouTube Premium ya? Ayo langganan YouTube Premium agar bisa mengakses YouTube tanpa batas dan bebas iklan. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas Rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Selamat pagi, bisa saya bertemu Bung Karno? Bisa, tunggu sebentar. Silahkan masuk. Maaf, Bung, di luar ada tamu. Suruh dia masuk. Silakan masuk, Bung Karno ada di dalam. Selamat pagi, Bung Karno. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, akan saya sampaikan sore nanti. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari ke sini dulu. Silakan. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menyampaikan undangan Terauchi untuk berangkat ke Dalat, Vietnam, Untuk apa kita ke sana? untuk mempersiapkan kemerdekaan. Baiklah, kita akan berangkat ke sana. Selamat siang. Selamat datang, Bung. Kapan, dari mana kita akan membicarakan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa sajakah tugas PPKI itu? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan terjadi proklamasi? Tak usah khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia itu menyeliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan Rasanya, saya belum yakin kalau Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau seperti itu, kita harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Siapa sajakah tokoh tersebut? Baik golongan muda maupun golongan tua akan membantu untuk memproklamirkan Indonesia. Setelah mengakui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia tidak haruslah berasal dari negara lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya di rapat PPKI karena
PPKI adalah badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa kita akan membicarakannya daripada sidang PPKI. Bapak benar. Tugas persiapan kemerdekaan adalah PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memikirkan anggota PPKI lain. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sengit. Mari saya antar. Mari. Baiklah, silakan masuk bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang. Saya yakin di rumah saya pasti aman, kalian bisa berada di sini. Baiklah. Di mana kita akan melaksanakannya? Di ruang makan, silakan ikuti saya. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana jika hanya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja? Begini saja, baiknya naskah tersebut ditangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu ide yang bagus. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17-8-05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05, dan tempo yang diganti menjadi Lalu, tempo. Sayuti Malik mengetik naskah tersebut. Pak, kita memerlukan suatu bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai pertanda merdekanya suatu bangsa. Iya, saya sudah tahu. Saya sudah meminta istri saya untuk menjahitkan. Ya, ini sudah saya jahitkan. Terima kasih ya Bu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sidang PPKI pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Baiklah, saya tutup sidang pada hari ini. Merdeka! Merdeka!
Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.